Jadi sebagaimana baunya menyengat, maka begitu pula lah dengan gibah. Sebagaimana bau bangkai itu busuk, maka begitu juga gibah. Dampak daripada gibah itu juga benar-benar busuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di majelis ilmu ini untuk bertafaqquh fid din, dalam urusan agama kita. Masih berada dalam kitab Adabul Mufrad, dan kita sudah masuk bab ke-305. Bab 305. Di sini penulis hanya membuat judul babun. Tidak disebutkan bab apa yang dimaksud oleh penulis. Namun jika kita melihat hadis-hadis yang dikandung dalam bab ini, maka dapat disimpulkan bahwa bab yang dimaksud oleh penulis adalah tentang ghibah. Sehingga dalam naskah lain di sana tertulis babun yata'allaqu bil ghibah. Bab yang berkenaan dengan ghibah. Kaum muslimin, setelah menuntaskan permasalahan-permasalahan terkait dengan doa, kini penulis membawa kita ke persoalan lain yang insya Allah ini amat penting dalam kehidupan kita, di mana kita dituntut untuk bertakwa. Sedang takwa itu ada dua sisi: menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan ghibah ini adalah masuk dari golongan atau kelompok larangan-larangan Allah yang harus dijauhi. Kaum muslimin, secara bahasa ghibah itu berasal dari kata al-ghaib. Ghaib, sesuatu yang tidak tampak. Adapun menurut istilah, ghibah itu adalah membicarakan aib orang lain dikala orang tersebut tidak ada di hadapan kita. Membicarakan aib orang lain dikala orang tersebut tidak ada di hadapan kita, meskipun pembincangan tersebut benar-benar adanya, yakni nyata adanya. Itu bukan pembincangan bohong, itu adalah pembincangan yang benar, ya. Maka itulah disebut dengan ghibah. Sebab kalau yang dibincangkan bukan pembincangan yang benar, alias hanya sekedar gosip, dusta, berarti kita membincangkan suatu kedustaan.
Tapi ini kita bicara khusus tentang masalah ghibah. Jadi apa yang kita omongkan itu benar, tapi ini kaitannya dengan aib orang lain. Nabi SAW pernah ditanya, Nabi pernah menanya atau bertanya kepada para sahabatnya, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah itu? Para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi, zikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut-nyebut saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai. Artinya kalau Anda membincangkan saudara Anda di saat orang itu tidak ada di majlis, tapi omongannya yang enak, diyakini bahwa jika omongan ini sampai di telinganya tidak membuatnya marah, malah hanya membuat dirinya tersenyum, berarti itu bukan ghibah. Tetapi jika kita tahu bahwa jika pembicaraan kita ini sampai di telinga saudara kita dan diyakini atau kuat sangkaan dia akan marah karena itu berkenaan dengan aibnya, maka kaum muslimin, itulah yang dimaksud dengan ghibah. Kata sahabat, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Apa pendapatmu ya Rasulullah, jika yang kami gibahkan ini itu ternyata memang ada sama dia, nyata memang ada sama dia. Kata Nabi, in kana fihi ma taqul faqad irtabtahu. Kalau memang apa yang kau ungkapkan, apa yang kau ceritakan itu betul adanya ada pada saudaramu, berarti engkau benar-benar sudah menggibah dia. Tapi wa illam yakun fihi faqad bahatta. Tapi jika tidak ada pada diri dia, berarti engkau sudah memfitnahnya. Itu namanya buhtan. Di sini kaum muslimin, riwayat Muslim dan sekaligus ini adalah hadis pengenalan tentang apa itu ghibah. Sebab beberapa hadis ke depan itu pembahasannya tentang persoalan ghibah. Baik. Hadis yang pertama untuk persoalan ghibah. Ini hadis 732. Berarti sudah 700 hadis lebih sudah kita bahas. Selama kita membahas kitab Adabul Mufrad. Sudah jauh dan sudah dalam rupanya. Sudah 700 hadis. An Jabir bin Abdullah qala. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah para sahabat selalunya dekat dengan Nabi. Mereka tidak mau jauh dari Nabi. Di mana Nabi berada, di situ para sahabat juga menemani Nabi. Kenapa? Karena satu, memang secara kepribadian Nabi itu menarik. Nabi menarik. Setiap orang yang sudah kenal ingin terus dekat-dekat dengan beliau. Wajah beliau bersinar. Tutur kata beliau menyenangkan. Sehingga orang suka berlama-lama dulu di sekitar beliau. Ditambah lagi yang paling penting, ilmu yang beliau bawa. Itu yang amat diinginkan oleh para sahabat. Para sahabat haus dengan ilmu-ilmu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ilmu yang langsung terhubung dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Nabi meninggal, Abu Bakar dan Umar itu sengaja mendatangi seorang wanita yang dahulu biasa dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat mereka bertiga bertemu, menangislah wanita ini. Wanita ini tidak bisa menahan dirinya, tidak bisa menguasai dirinya, sehingga ia menangis. Lalu Abu Bakar dan Umar berkata, ketahuilah bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dibanding kehidupan dunia ini, ya, apa yang ada di sisi Allah, berbagai macam kenikmatan itu jauh lebih nikmat, ya, itu jauh lebih baik
untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi lagi sakaratul maut dan Fatimah menyaksikan bagaimana beratnya sakaratul maut Nabi, ya, sampai Fatimah mengatakan, ya abadi, alangkah beratnya penderitaanmu wahai ayah. Kata Nabi, setelah meninggalku nanti ini ya Fatimah, sudah tidak ada lagi penderitaan itu. Tidak ada lagi penderitaan setelah ini wahai Fatimah. Nah, baik. Jadi Abu Bakar pun, begitu juga Umar, menghibur wanita ini yang terus menangis. Kata wanita ini, sesungguhnya bukan saya tidak tahu bahwa apa yang di sisi Allah itu lebih baik untuk Nabi. Bukan, saya tahu itu. Tetapi yang aku tangisi, dengan meninggalnya Nabi, berarti terputus jugalah berita-berita dari langit. Ya, terputus berita-berita dari langit. Dan para sahabat menikmati itu, karena setiap apa yang keluar dari mulut Nabi itu sama dengan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Makanya sahabat terus, ya, berkumpul di sekitar Nabi untuk mendapatkan faedah-faedah yang bermanfaat. Jadi kami pernah bersama Nabi. Wartafa'at rihun khabithatun muntinatun. Tiba-tiba berhembus angin yang baunya sangat busuk dan tidak sedap. Aromanya tidak sedap, bau sekali, bau bangkai. Ya. Faqala, lalu Nabi bersabda, atadruna ma hadhihi, tahukah kalian bau apa ini? Sumbernya dari mana? Ya. Hadhihi rihul ladzina yaghtabunal mu'minin. Ini adalah bau dari orang-orang yang menggunjing atau menggibahi orang-orang beriman. Ini bau, sumber bau ini datangnya dari gunjingan orang-orang, yakni orang-orang munafik, sebagaimana disebutkan nanti di riwayat yang kedua, kepada orang-orang beriman. Jadi orang beriman lagi dirasani oleh orang-orang munafik. Subhanallah, tercium kaum muslimin, tercium aromanya. Ya, baik. Hadis ini adalah hadis sahih. Hadis ini adalah hadis sahih. Baik. Lalu faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Bahwa kaum muslimin, ini adalah sebuah warning, sebuah peringatan kepada kita kaum muslimin atas besarnya dosa dari perbuatan ghibah. Ya. Besarnya dosa dari perbuatan ghibah, sampai kaum muslimin, Imam Az-Zahabi, begitu juga dengan Ibnul Jauzi dan ulama-ulama lainnya, memasukkan ghibah itu bagian daripada dosa besar. Ya. Jadi ulama-ulama yang menyusun kitab tentang dosa-dosa besar, mereka memasukkan ghibah bagian daripada dosa besar. Sementara kalau dalam catatan kita, buku pribadi kita, ghibah itu dosa kecil. Nah, itu dalam catatan kita. Sementara ulama-ulama memasukkan itu sebagai dosa besar. Makanya karena kecil bagi kita, enak saja ghibah orang. Nah, enteng rasanya ghibah orang. Baik. Bahkan kadang dia sudah sadar itu ghibah, wes lanjut aja, wes telanjur. Nah, biasanya begitu. Kaum muslimin, di sini kita bisa melihat bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan maksiat yang bersifat maknawi, ya, yaitu ghibah di sini, ya, itu tampak dalam bentuk fisik, dan itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Dan banyak peristiwa-peristiwa seperti itu terjadi di masa Nabi. Semisal tiba-tiba mereka para sahabat mendengar dentuman keras. Ya, ada dentuman keras. Lalu Nabi SAW bertanya kepada mereka, tahukah kalian apa namanya suara dentuman keras tersebut? Katanya, kami tidak tahu ya Rasulullah, itu suara apa? Kata Nabi SAW, itu adalah batu, ya, batu sebesar anak unta, kalau tidak salah, yang dilemparkan, ya, dan dia jatuh ke dalam neraka, ke dasar neraka, itu dilemparkan sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang baru sampai di dasarnya. Bayangkan, batu besar, ya, dilempar dari atas, ya, dari bibirnya, bibir neraka, ya, dilempar jatuh sampai di dasarnya setelah 70 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini adalah hadis sahih. Ya. Dan bertepatan dengan itu para sahabat mendengar suara dentumannya. Itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, perdengarkan kepada mereka. Begitu juga para sahabat memberikan kesaksian. Mereka mendengar ada batang korma yang menangis sebagaimana menangisnya onta, tangisan onta. Ya. Dan Nabi SAW mendiamkan pohon korma itu sebagaimana seorang ibu mendiamkan anaknya. Kenapa? Itu terjadi di saat Nabi sudah memiliki mimbar. Jadi semenjak Nabi menggunakan mimbar itu, pohon korma itu sedih karena sudah tidak lagi dijadikan sebagai tempat pijakan Nabi atau tempat sandaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu disaksikan oleh para sahabat. Jadi semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dengan kasus ini. Maksiat yang tidak terlihat di depan mata itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk fisik. Ya, yang dapat dirasakan. Ya. Apa tujuan dari semua itu? Ya, tujuannya tidak lain adalah untuk mendekatkan gambaran betapa buruknya perbuatan ghibah tersebut. Ya. Jadi tujuannya tidak lain adalah untuk menggambarkan di hati para sahabat dan kaum muslimin yang datang setelahnya bahwa ghibah itu betul-betul buruk. Ya. Ini membenarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah ada di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati, yakni makan bangkai saudaranya. Ya, namanya bangkai itu bau. Nah, oleh karena itu apa yang disabdakan oleh Nabi ini selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, bau busuk yang mengganggu semua orang yang hadir di majelis Nabi waktu itu. Begitulah gambaran ghibah. Bahwa ghibah ini sebenarnya itu merusak lingkungan sosial. Bisa memicu dendam dan juga menyebabkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat. Ya. Jadi sebagaimana baunya menyengat, maka begitu pula lah dengan ghibah. Sebagaimana bau bangkai itu busuk, maka begitu juga ghibah. Dampak daripada ghibah itu juga benar-benar busuk. Ya. Baik. Ada yang menarik dari ungkapan Hasan Al-Basri ketika dia ditanya, kalau di zaman Nabi baunya bisa tercium, yakni ghibah itu aromanya bisa tercium, lalu kenapa tidak tercium hari ini? Kenapa kita tidak menciumnya? Ya. Kata Hasan Al-Basri, perbuatan ghibah itu telah menyebar luas di masa-masa kita ini.
sehingga hidung manusia dipenuhi oleh bau busuk tersebut dan tidak bisa lagi membedakan sengatannya. Ya. Hal ini kata Hasan Al-Basri seperti seseorang yang masuk ke tempat penyamakan kulit. Ya, tempat mengelola kulit sapi atau kulit apa saja. Itu tempat mengelola kulit, itu tempatnya bau, aromanya enggak sedap. Bagi orang yang sudah terbiasa mengelola kulit, yang menyamak kulit, dia tidak akan, bagi orang yang tidak terbiasa, dia tidak akan bertahan lama di tempat tersebut karena baunya. Sementara para pekerja di tempat tersebut, dia dapat tinggal dan makan di sana dengan normal. Kenapa? Karena hidungnya sudah terbiasa. Ya. Adapun di zaman Nabi, lingkungan mereka sangat bersih dan suci dari maksiat. Oleh karena itu, ketika ada orang yang melakukan ghibah, hidung mereka langsung mengenalinya karena bau tersebut sangat asing dan sangat busuk. Ya, jadi ya samalah dengan orang-orang yang sudah terbiasa dengan sampah. Ya, ketika dia berada di tempat pembuangan sampah biasa-biasa saja, nggak perlu tutup hidung. Ya, bahkan makan bekal pun dimakan di sana. Ya, Anda yang tidak terbiasa dengan itu melintas saja sudah mau muntah. Nah seperti itu. Jadi kata Hasan Al-Basri, kalau zaman sekarang ini kita tidak menciumnya, ya, maka memang penciuman kita ini ada sudah terlalu banyak, saking seringnya atau saking banyaknya bau tersebut ada di udara kita, ada di sekitar kita, sehingga aroma busuk itu sudah tidak tercium lagi. Ya, karena memang kenyataannya ghibah ini sudah makanan kita kesehariannya kaum muslimin. Ya, kalau bukan orang lain yang ghibah, ya kita yang ghibah. Kalau bukan orang lain menjadi penyimak, ya kita yang menjadi penyimaknya. Ya, itu masalahnya, sehingga aroma-aroma bau dari ghibah ini sudah tidak tercium lagi. Ya, baik, itu kata Hasan Al-Basri. Baik kaum muslimin, dari sini kita belajar bahwa ternyata ghibah itu memang betul-betul seperti yang difirmankan oleh Allah, laksana memakan bangkai. Yang namanya bangkai itu bau. Ya, itu bau. Dan namanya sesuatu yang bau berarti ini bisa menyakiti orang-orang yang hidup di sekitarnya. Ya, artinya begitulah dosa. Di samping dosa ini dampaknya kepada pribadi, juga dosa ini bisa membuat atau dampaknya bisa juga kepada orang-orang yang ada di sekitar. Nah, baik. Hadis kedua. An Jabir qala, masih dari Jabir, ia berkata, hajat rihun muntinatun ala ahdi Rasulillah. Pernah berhembus angin yang sangat busuk pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah, inna nasan minal munafiqin. Sesungguhnya ada beberapa orang-orang dari kalangan munafik itu menggibahi orang-orang beriman. Fabu'itsat hadhihi rihu lidzalik, maka dikirimlah angin busuk ini karena perbuatan tersebut. Hadis ini sanadnya jayyid, alias hadis ini adalah sah, dijadikan sebagai hujjah. Kaum muslimin, di hadis sebelumnya itu tidak disebutkan siapa yang menggibah dan siapa yang digibahi. Ya. Di hadis yang kedua ini menyebutkan, disebut secara spesifik bahwa pelakunya yang menggibah orang-orang beriman adalah orang-orang munafik. Ya, dari riwayat pertama tidak disebut, di riwayat kedua ini disebut. Kenapa disebut munafik kaum muslimin? Apa hubungannya dengan orang-orang munafik? Karena orang-orang munafik itu kaum muslimin, dia punya ciri khas di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri khasnya orang munafik itu kalau ngomong pasti dusta. Itu kesukaan dia, kegemaran dia. Kalau berjanji pasti ingkar. Kalau diberi amanah
dia khianat. Ya. Ciri yang lain, kalau ngerjakan salat subuh itu berat sekali. Begitu juga dengan salat Isya. Dua ini yang paling berat bagi orang munafik. Jadi berjamaah paling berat bagi orang munafik, khususnya salat Isya dengan salat subuh. Makanya dulu para sahabat saking takutnya mereka mendapat label kemunafikan, takutnya mereka memiliki sifat kemunafikan, sampai mereka jatuh sakit pun, sekeras apapun sakitnya, mereka tetap minta dibawa ke masjid, bahkan dipandu 2 orang pergi ke masjid. Ya, saking mereka khawatir kalau tidak ke masjid nanti masuk golongan orang-orang munafik. Tapi kaum muslimin, untuk masa kita ini nggak peduli, mau nggak sholat 5 waktu di masjid terserah, sudah wis. Mau dibilang munafik apa orang terserah. Ya, padahal di zaman itu kaum muslimin untuk mendapat gelar-gelar yang buruk seperti ini amat dihindari. Ya, makanya kata Ibnul Qayyim, di antara dampak dari perbuatan dosa itu, dampaknya itu bisa mencabut, ya, bisa menanggalkan atribut-atribut atau panggilan-panggilan atau gelar-gelar yang baik yang ada pada kita. Orang mukmin, bertakwa, muhsin, soleh, dan lain sebagainya. Sebagai gantinya apa? Dia menjadi fasik, menjadi munafik, menjadi dan lain sebagainya dari gelar-gelar yang buruk. Oleh karena itu, kaum muslimin, selagi kita ini masih bisa melakukan kebaikan-kebaikan dan kita juga masih diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersemangatlah untuk melakukan kebaikan-kebaikan agar gelar yang kita sandang ini masih tetap melekat kepada kita. Ada orang yang begitu antusias untuk mendapatkan gelar-gelar yang tinggi. Ya, ingin dapat doktor, ingin dapat prof, ingin dapat ini, ingin dapat sebutan-sebutan yang baik. Ya, maka dia berupaya sekuat tenaga untuk mendapatkan dan mempertahankan gelar-gelar tersebut. Ya, kalau perlu jangan pensiun. Nah, kalau perlu. Nah, tetapi ketiga ini kaitannya dengan urusan agama. Ya, gelar-gelar kebaikan yang Allah berikan, bakal gelar ketakwaan, gelar kesolehan, gelar keimanan, gelar keislaman. Ya. Maka kaum muslimin kadang seseorang tidak terlalu antusias dengannya, sehingga apa? Dia rela dikatakan sebagai orang fasik, sampai dikatakan pun dia, "Hai fasik." Dia tidak terlalu peduli, santai saja. Ya ahlul bidah, santai saja. Walaupun dia mendapatkan gelar-gelar seperti itu. Nah, jadi kaum muslimin, ciri orang munafik itu seperti yang kita sebutkan tadi. Dan di antara ciri mereka yang paling khas, juga suka mencari-cari kesalahan dan gemar menjatuhkan kehormatan kaum muslimin dan bermuka dua, manis depan, nusuk di belakang. Nah, itu orang munafik. Maka lihat kaum muslimin daftar dari ciri-ciri orang-orang munafik itu, dan berupayalah untuk tidak sama dengan sifat yang mereka miliki. Oh, kalau mereka suka bohong, berarti saya harus suka jujur. Kalau mereka suka ingkar, saya harus amanah. Kalau mereka suka mencari-cari kesalahan, saya harus mencari kebenaran, selalu mencari uzur yang dimiliki oleh seorang muslim. Jika mereka suka menjatuhkan kehormatan, saya selalu menjaga kehormatan seorang muslim. Baik. Artinya kaum muslimin, kalau orang muslim juga suka ghibah, gemar mencari-cari kesalahan, gemar mengumbar aurat orang lain, berarti dia menyerupaikan dirinya atau dia menyerupai perangai orang-orang munafik dalam menjatuhkan saudaranya sendiri. Jadi zaman dulu itu orang munafik yang paling suka menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Ya, jangan sampai orang-orang munafik sudah tidak ada, kita muslim ini malah menjatuhkan kehormatan saudara semuslim. Kaum muslimin, ini adalah dampak buruk dari ghibah. Dampak buruk bagi ghibah itu adalah membuat bau di sekitar. Ya, jadi ada dampak sosialnya. Lalu adakah dampak
dampak buruk bagi si penggibah itu sendiri jelas ada. Ada banyak dalil-dalil. Di antaranya kaum muslimin adalah kisah Isra Mi'raj yang dialami oleh Nabi. Di mana kata Nabi, marartu bi qaumin. Saya melewati satu kaum, kata Nabi, ini peristiwa Isra Mi'raj. Aku melewati suatu kaum, lahum adfarun min nuhasin. Punya kuku-kuku dari tembaga. Punya kuku-kuku dari tembaga. Yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum. Di mana kuku-kuku itu dia gunakan untuk mencakar wajah-wajah mereka dan mencakar dada-dada mereka. Fakultu, man haula'i ya Jibril? Siapa orang-orang ini ya Jibril? Kata Jibril, haula'i alladhina ya'kuluna lahman nas. Mereka ini adalah orang-orang yang biasa makan daging orang lain. Yaqauna fi a'radihim, dan merusak kehormatan mereka. Yakni yang dimaksud makan daging orang lain bukan kanibal, ya, tetapi maksudnya suka menggibahi saudaranya semuslim dan berefek pada merusak kehormatan mereka. Nah, ini dosa yang didapati sebagai siapa? Bagi orang yang melakukan ghibah. Ini dampak efeknya langsung kepada diri dia. Ya, di samping juga menimbulkan dampak sosial, yaitu adanya permusuhan dan juga aroma yang tidak sedap. Jadi kaum muslimin, dua kisah yang kita sebutkan di atas tentang angin busuk ini bukan hanya sekedar cerita sejarah, bukan. Ya. Melainkan ini adalah peringatan keras tentang bahayanya lisan. Jadi ghibah itu meskipun terasa sedap, enak dilakukan, seru saat dibicarakan, seru memang. Oh, apalagi yang ada di hadapan kita ini pandai ngomong, pandai goreng. Oh, enak dengarnya. Dengan bumbu-bumbunya yang sedap itu. Enak betul mendengarkannya. Kita berjam-jam betah mendengarkan orang itu berbicara. Padahal isinya ghibah toh. Habis ghibah ini pindah lagi ke ini. Habis ghibah ini pindah lagi yang ke satunya. Enggak mari-mari. Dan kita menikmati. Nah, jadi meskipun dia terasa gurih, terasa sedap di dunia ini dan seru, betul-betul seru dibincangkan, namun pada hakikatnya sebenarnya dia memancarkan bau busuk bangkai yang menjijikkan. Menjijikkan kaum muslimin. Itu adalah buruk, benar-benar buruk di hadapan Allah dan para malaikatnya. Nah, kaum muslimin, kalau kita sudah tahu ghibah begini akibatnya, terus bagaimana kalau kita berada di majelis ghibah? Apa yang harus kita lakukan? Kita berpindah ke hadis berikutnya. Anil Qasim bin Abdurrahman Asy-Syami, sami'tu ibna ummi abdin yaqul, saya pernah mendengar ibna ummi abdin, yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud, ya. Jadi ini disebut ibna ummi, anaknya ummi abdin. Jadi tidak mengapa orang itu berintisab kepada ibunya jika dia memang masyhur dengan itu, atau dia tidak marah dengan hal seperti itu. Jadi tidak mengapa misalnya bin, anak laki-lakinya lalu dihubungkan dengan ibunya, tidak mengapa. Sebagaimana disebutkan Isa bin Maryam. Baik. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Man igtiba indahu mu'minun. Barang siapa yang di hadapannya seorang mukmin digibahi, digunjing, ya. Fanasarahu, lalu dia menolongnya. Maksudnya menolongnya ini apa? Menolongnya yakni memberikan pembelaan saat ada orang digibah di hadapan dia. Dia memberikan pertolongan atau memberikan pembelaan.
Oh, maaf ya akhi, apa yang sampean omongkan tadi itu nggak benar. Si fulan tidak seperti itu. Si fulan itu Masya Allah orangnya baik. Nah itu maksud daripada apa? Maksud memberikan pembelaan, memberikan pertolongan. Siapa yang memberikan pertolongan terhadap saudaranya yang digibahi, jazahullahu biha khairan fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kebaikan di dunia dan di akhirat sebab dari pertolongannya tersebut. Itu kata Abdullah bin Mas'ud. Dan Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat yang begitu wara, alim, dan paling kuat mencontoh Nabi. Sehingga Abdullah bin Mas'ud juga menjadi rujukan para sahabat untuk bertanya dalam urusan-urusan agama. Ya, jadi siapa yang menolong saudaranya saat digibah, memberikan pembelaan, ya, menunjukkan rasa tidak sukanya, atau mengalihkan pembicaraan, karena mengalihkan pembicaraan itu juga bagian daripada nolong. Jadi misalnya, ada berita baru, apa itu? Tahu Pak ini, Pak Man? Oh iya Pak Man, ada apa Pak Man? Tak pikir Pak Man yang di Banyuwangi. Dunia ini kok terlalu banyak Pak Man dia. Iya, ada yang itu kelengkengnya sukses loh. Akhirnya tidak terasa, akhirnya pembicaranya sudah ke arah yang lain. Nah, ini namanya mengalihkan. Dan ini bagian daripada menolong saudara. Tadinya mau gibai, lo kok malah dibelokkan ke sana kemari. Nah, kaum muslimin, barang siapa yang memberikan pertolongan, Allah pun akan memberikan pertolongan di dunia dan di akhirat. Bagaimana Ustaz bentuk pertolongannya? Kaum muslimin, kalau Allah memberikan pertolongan di dunia, maka pertolongannya tidak hanya sebatas 1-2 pertolongan. Pertolongan itu akan banyak dan dia akan datang dari arah yang tidak kita pernah duga, yang tidak pernah kita sangka. Beda dengan manusia, kita tolong 1 kali, dia juga akan balas tolong 1 kali. Adapun Allah Azza wa Jalla, jika dia menolong hari ini, ya, pertolongan akan datang di hari-hari berikutnya. Ya, tidak putus-putus. Ya. Dan yang paling membanggakan adalah pertolongan itu juga akan datang di akhirat. Itu adalah pertolongan yang paling kita harapkan. Ya, baik. Wa man igtiba indahu mu'minun, dan barang siapa yang seorang mukmin digibahi, digunjingi di sisinya, falam yansurhu, namun dia tidak memberikan pertolongan, malah senang, ya, malah gayung bersambut, dia cerita, dia juga nambahkan ceritanya, jadi data semakin komplit. Ini repot ini, malah dia guya-guyu, ya. Aslinya aku ingkari Ustaz, cuma ya pemane misalnya, ya, nanti yang cerita ini nanti berkecil hati kalau tidak tak tanggapi, ya tak tanggapi aja, ya, sekenanya aja Ustaz, ya. Tetapi sikap-sikap yang kita tunjukkan seperti itu, kaum muslimin, itu tetap bagian daripada pembiaran. Itu artinya kita membiarkan saudara kita dalam kondisi tidak tertolong. Jadi siapa yang seorang mukmin digibahi di sisinya, lalu dia tidak memberikan pertolongan, tidak memberikan pembelaan, dia tidak meninggalkan majlis, jazahullahu biha fid dunya wal akhirati syarran, maka Allah akan memberikan balasan keburukan di dunia dan di akhirat akibat dari pengabaian tersebut, karena dia tidak menolong saudaranya. Baik. Wa mal taqama ahadun luqmatan syarran min ightiyabi mu'minin. Kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada suapan, atau tidaklah seseorang menelan 1 suapan yang lebih buruk daripada menggunjing seorang muslim. Jadi tidak ada makanan yang paling buruk yang masuk di perut seseorang melebihi buruknya daripada ghibah. Dibanding bangkai, dibanding makanan basi,
dibanding makanan-makanan lain yang Anda klaim sebagai makanan yang tidak sehat, makanan buruk, maka ketahuilah kaum muslimin, di saat Anda menggibah, maka Anda sebenarnya sudah menelan suatu suapan yang paling buruk di dunia ini. Ya. Baik. In qala fihi ma ya'lam, jika dia mengatakan apa yang dia ketahui tentangnya, faqad tabah, maka seseorang sudah menggunjingnya. Yakni definisi ghibah itu, meskipun apa yang Anda sampaikan itu informasinya benar, tapi itu adalah aib, maka itulah yang disebut dengan ghibah yang sejati. Wa in qala fihi bima la ya'lam, kalau dia mengatakan sesuatu yang dia tidak ketahui, alias itu hanya sekedar gosip semata, maka faqad bahattahu, maka dia telah memfitnahnya, dan fitnah itu adalah dosa. Apa yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud ini sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Dan kaum muslimin, dari sini kita bisa mengetahui satu tambahan lagi akibat daripada ghibah, bahwa siapa yang tidak memberikan pembelaan terhadap saudara yang digibahi, malah ikut-ikutan menggibahi, maka Allah akan memberikan balasan buruk pada hari kiamat dan juga di dunia ini. Keburukan yang kedua, bahwa orang yang bergibah, yang menggibah itu, dia melainkan menelan satu suapan makanan yang lebih buruk daripada makanan-makanan yang ada di muka bumi ini. Baik, kaum muslimin, di sini juga kita dapat pelajaran bahwa ghibah dengan buhtan itu berbeda. Kalau buhtan itu ngomong tanpa bukti, kalau ghibah ngomong sesuai dengan kenyataan. Ya. Jadi kita tidak bisa lepas kaum muslimin dari dua dosa. Di saat ghibah orang, ada kemungkinan yang digibahi itu kontennya memang betul-betul benar, boleh jadi itu juga dusta. Kalau itu benar, masuk ghibah. Tidak benar, berarti masuk fitnah, menuduh tanpa bukti. Ya, jadi kaum muslimin, itu juga artinya bahwa kita ini tidak hanya dituntut pada kesolehan kita sendiri, tetapi kita juga wajib memberi perbaikan bagi orang yang ada di sekitar kita. Ya. Jadi kalau kita ini beragama kaum muslimin, bukan untuk api-api diri sendiri, jangan, tetapi juga untuk kebaikan orang yang ada di sekitar kita. Maka semakin soleh orang-orang yang kita temani, semakin soleh sahabat-sahabat kita, insya Allah semakin terjauhkan kita dari omongan-omongan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kaum muslimin, pandai-pandailah bergaul dengan orang-orang, pandai-pandailah memilih pergaulan, sebab ketika kita bergaul dengan ahli maksiat, maka akan semakin banyak kemaksiatan-kemaksiatan itu yang muncul dari diskusi-diskusi kita. Baik, kaum muslimin, bab ke-306. Bab 306, yaitu babul ghibah wa qaulullahi azza wa jalla wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian saling menggunjing sebagian dengan yang lain. An Jabir bin Abdullah. Tampaknya hari ini tokohnya adalah Jabir bin Abdullah, karena hadis-hadis yang pertama, hadis kedua, ya, itu adalah Jabir yang meriwayatkannya. Dari Jabir bin Abdullah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Nabi. Fa'ata ala qabraini yu'adzabu sahibahuma. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi dua kubur di mana penghuninya, yakni orang yang ada dalam kubur tersebut itu sedang disiksa. Tahu dari mana disiksa? Nabi mengetahuinya
berdasarkan informasi yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang diazab atau tidak itu adalah perkara gaib. Tidak ada orang yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi tahu bahwa kedua orang ini diazab dan juga para sahabat tidak tahu ini kuburan siapa. Taunya bahwa ini kuburan orang-orang terdahulu. Ya. Kata Nabi, "Innahuma la yu'adzabani fi kabirin." Keduanya ini tidak disiksa karena perkara yang besar. Ya, maksudnya dalam pandangan manusia itu adalah perkara yang remeh. Ya, dalam manusia itu perkara remeh. Wabala amma ahaduhuma fakana yagtabun nas. Adapun wabala, tapi sebaliknya persoalan ini besar, yakni oleh manusia-manusia yang tidak mengerti hakikat agama ini, itu menganggap perkara ini kecil, tapi pada sejatinya persoalan ini besar. Begitulah umumnya kaum muslimin, kita ini kalau minim ilmu, kadang ada persoalan yang sudah besar, itu dosa besar, dampaknya besar terhadap agama kita, tapi itu kita anggap kecil. Kenapa? Karena minim ilmu. Ya, sama halnya kaum muslimin tentang pengenalan kita kepada Allah. Semakin besar pengenalan seorang kepada Allah, akan semakin besar pengagungannya kepada Allah. Lihatlah para nabi, para rasul. Mereka adalah orang-orang yang begitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, sehingga pengagungan mereka kepada Allah sedemikian besarnya. Sementara kita ini kaum muslimin, karena belum begitu mengenal Allah secara mendalam, sehingga kemaksiatan-kemaksiatan itu masih gemar kita lakukan. Kita masih mengecilkan, belum lagi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya para sahabat yang mereka mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah, mereka menganggap di setiap mereka berbuat dosa, maka di setiap saat itu juga mereka seperti memandang ada batu besar yang akan jatuh kepada mereka, seolah-olah mereka berada di dasar gunung, di dasar gunung yang tinggi. Takut ya kalau gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Beda halnya dengan kita. Kita menganggap dosa itu seperti lalat yang hinggap di hidung kita. Setiap kali lalat hinggap, kita mengusirnya dengan entengnya. Hush, hush, hush. Sementara para sahabat memandang dosa itu tidak seperti kita. Ya, dia memandang seperti berada di bawah bukit, berada di bawah gunung. Nah, demikian kaum muslimin. Persoalannya bukan persoalan kecil, tapi ini sejatinya persoalan besar. Apa itu? Amma ahaduma fakana yagtabun nas. Adapun salah satu dari keduanya, dia suka menggibah manusia. Ya Allah, ini diazab, disiksa. Ini sebagai bukti bahwa siksa kubur itu ada. Dan di antara salah satu azab atau siksa kubur itu adalah menggibahi manusia, menggunjing manusia. Itu salah satu azabnya kaum muslimin yang berhak mendapat azab di kuburan. Wa ammal akhar fakana la yata'adza minal baul. Adapun yang lainnya, dia tidak membersihkan diri dari air kencing. Ya, dia tidak membersihkan diri dari air kencing. Ada kalanya dia kencing di tempat yang keras sehingga air kencingnya memercik di baju yang ia kenakan. Dan itu di luar kesadaran dia, di luar pengetahuan dia. Hingga tiba waktu sholat, ya, dia berwudu tanpa memperhatikan bekas-bekas kencing yang sudah melekat di baju dia. Lalu kemudian dia sholat dengan menggunakan bajunya tersebut. Akibat apa? Dari sebuah kesalahan pertama, dia tidak membersihkan diri atau tidak menghindar dari air kencing. Ya, perhatikan kaum muslimin. Atau dia kencing tapi tidak cawi,
nggak cebok. Tapi kalau orang-orang Islam insya Allah paham betul ini apa yang harus diperbuat kalau habis buang air kecil. Jadi orang ini tidak membersihkan dari air kencing. Fada'a bijaridatin radbatin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta diambilkan jaridatin radbatin atau jaridatain. Beliau minta diambilkan satu atau dua pelepah korma yang masih basah. Pelepah korma yang masih basah. Fakasarahuma, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mematahkan menjadi dua. Nabi mematahkannya menjadi dua. Summa amara bikulli kisratin faghurisat ala qabrin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta atau menyuruh untuk menancapkan satu pelepah korma ini atau satu potongan ini di setiap satu kubur. Berarti tadi dipecah menjadi dua, dibelah menjadi dua, jadi masing-masing potongannya diletakkan di atas kubur. Lalu apa sabda Nabi? Kata Nabi, amma innahu sayuhawwanu min adzabihima ma kanata radbatain. Sesungguhnya akan diringankan azab, bukan dihilangkan, akan diringankan azab keduanya selama pelepah ini masih basah, au lam taibasa, atau belum kering. Ya, berarti kaum muslimin, dari hadis ini kita bisa dapat informasi satu, bahwa azab kubur itu sudah pasti ada. Ada kelompok-kelompok tertentu ya di dunia ini, bahkan di negeri kita ini, yang mengingkari adanya azab kubur. Alasannya ya berbagai macam alasan lah. Mungkin alasannya, masa sudah disiksa di kubur, bukannya nanti penyiksaan di neraka, kok di kubur sudah disiksa. Ada lagi dengan alasan, ini kan hadis-hadisnya bukan hadis-hadis yang mutawatir, tetapi hadis-hadis sifatnya hadis ahad. Semua alasan-alasan ini kaum muslimin adalah alasan-alasan lemah yang tidak berdasar. Alasan-alasan lemah. Semua hadis-hadis yang ada begitu banyak hadis-hadis menyebutkan tentang adanya azab kubur, termasuk hadis yang sedang kita bahas ini, ya, bahwa azab kubur itu ada. Kalau disebut dengan azab, zahirnya ya azab, jangan dipalingkan ke makna yang lain. Jika tidak ada dalil pendukung, ada yang mengatakan bukan azab, itu cuma tekanan batin, ya, tekanan batin. Tidak benar kaum muslimin, itu azab. Jadi kaum muslimin, ketika kita berhadapan dengan teks-teks syariat, baik itu hadis atau Al-Quran, maka terkait dengan persoalan namanya penafsiran, ya, namanya takwil, maka takwillah dengan takwil yang benar. Jadi takwil yang dikenal oleh para salaf terdahulu itu cuma dua. Ada takwil dalam arti omongannya akan menjadi sebuah kenyataan. Jadi apa yang diomongkan itu akan menjadi kenyataan. Semisal di sorga itu orang makan, di sorga itu minum, di sorga itu orang menikah, kawin, di sorga itu ada pasar. Apa takwilnya? Ya, apa takwilnya? Takwilnya adalah kenyataannya bahwa nanti akan ada seperti itu. Ada makan, ada minum, ada ini dan lain sebagainya. Itu namanya takwil, ya. Itu namanya takwil. Jadi kenyataan yang diinginkan oleh satu ucapan. Nah, itu namanya takwil. Makanya ketika Nabi Yusuf melihat ayah ibunya bersujud, begitu juga dengan 11 saudaranya, dia berkata, ini adalah takwil dari mimpiku. Itu kenyataan dari mimpi. Sebab waktu mimpi kenapa? Dia betul-betul melihat ada bulan, ada matahari, dan ada 11 bintang bersujud kepada Yusuf alaihi salam. Ya, baik. Ada lagi takwil bermakna tafsir. Ya, takwil bermakna tafsir. Nah, itu benar.
Ada di zaman sekarang, kalau zaman sekarang ini ada takwil itu diartikan memalingkan kata kepada makna yang merju, yang tidak kuat, yang jauh dari maknanya. Ya. Dipalingkan, dan ini amat diingkari para salaf, kecuali kalau ada memang dalil yang mendukung. Ya, semisal Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah itu istiwa di atas arsy. Ya. Para salaf terdahulu hanya mengenal tafsir takwil itu cuma dua. Kenapa akhirnya kaum muslimin, orang-orang sekarang, dia membawa istiwa itu dengan istaula. Istaula itu artinya menguasai. Allah menguasai ars. Pertanyaannya adalah, dari mana istiwa diartikan dengan istaula? Terlalu jauh. Ya. Apa dalilnya? Apa hujahnya? Gak ada dalilnya, gak ada hujahnya, melainkan akal semata. Ya, melainkan akal. Nah, sehingga kaum muslimin, ketika akal sudah menjadi hujah bagi seseorang, maka satu waktu hujah itu akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Dia akan terperangkap dengan logika dia sendiri. Sehingga karena dalilnya hanyalah logika, sehingga semua sifat-sifat Allah, karena dia sudah terjebak dengan logika, semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran, dalam Sunnah, semua dipalingkan maknanya. Dipalingkan semua maknanya. Allah ridho, Allah cinta, maksudnya mau diberi pahala. Ya. Allah murka, berarti Allah pokoknya diartikan yang lain. Ya. Allah memiliki tangan, maksudnya Allah punya kekuatan. Jadi semua kaum muslimin, semua akhirnya gara-gara apa? Gara-gara logika yang salah. Nah, baik. Jadi kita katakan bahwa azab kubur itu ada azab kubur. Nyata azab kubur. Ya, nyata azab kubur itu. Baik. Yang kedua kaum muslimin, dari sekian banyak azab kubur, maka ada azab yang mendatangkan, benar-benar mendatangkan azab, yang di pandangan manusia itu remeh, padahal itu aslinya paling potensi mendatangkan azab kubur. Ya, yaitu masalah ghibah. Terus yang kedua masalah apa? Masalah kebersihan dari air kencing, kesucian seseorang dari air kencing. Dua ini, perhatikan. Ya. Dan azab kubur tidak terbatas pada dua ini kaum muslimin. Ini hanya menyebutkan dua perkara ini karena inilah perkara yang dianggap kecil tetapi sebenarnya besar dalam urusan agama. Faedah yang ketiga kaum muslimin. Nabi mengambil pelepah korma, dibelah atau dipecah menjadi dua. Nabi melakukan hal ini, ya, Nabi melakukan hal ini karena ada tujuan. Tujuannya apa? Karena orang yang ada dalam kubur ini nyata sedang disiksa. Nah, Nabi meletakkan pelepah itu untuk meringankan azab. Nah, berarti ini bisa dilogik. Ya, jadi tahu apa alasan Nabi SAW melakukan hal tersebut. Nah, lalu kemudian muncul pertanyaan, bolehkah seseorang melakukan hal yang sama yang diperbuat oleh Nabi demi meringankan azab mayit orang-orang sekarang? Karena orang sekarang yang akeh dosain. Maka harus banyak pelepah-pelepah kurma yang ditancapkan. Nah, cuma karena sulit dapat pelepah, ya pakein aja lah tanaman. Ada yang tanam pohon apa namanya, pohon Kamboja. Ada yang lebih nekat pohon apa yang lama ya, pohon beringin dan lain sebagainya. Kaum muslimin, amalan seperti ini, keyakinan seperti ini adalah keyakinan beda. Di mana letak bedanya? Satu, dari mana orang tahu bahwa orang ini sedang diazab? Nabi melakukan itu karena orang itu ada informasi diazab. Ya. Berarti orang ini ketika menancapkan atau menanamkan pohon, dia sudah meyakini bahwa keluarganya juga lagi sedang diazab. Ini namanya buruk sangka. Buruk sangka. Ya. Terus yang kedua kaum muslimin, yang kedua, itu pun
yang ditancapkan oleh Nabi sesuatu yang tidak permanen. Ya, nih dia akan mengering. Nah, kalau ini dia kalah kali, supaya tidak mengering tanam pohon sekalian. Padahal kaum muslimin menanam pohon di kuburan ini amat dicela oleh para ulama-ulama. Apabila dia pohon yang memiliki akar yang besar, menghujam ke bawah, ini justru bisa merusak atau menyakiti orang-orang yang ada dalam kubur. Ya, jadi orang dalam kubur ini pun mesti dihormati kaum muslimin. Wong pakai sendal saja nggak boleh loh. Jadi kuburan ini adalah rumah, kampungnya orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan orang beriman. Mereka juga punya kampung, harus dihormati juga rumah mereka, kampung mereka. Ya, sebagaimana kita tidak suka misalnya buang air dalam rumah kita sendiri, buang air bukan di WC tapi buang rumah di apa namanya di aula utama, ruang utama, kita tidak suka, maka terlarang juga seperti itu di kuburan. Ya, sebagaimana kaum muslimin sapi, kita tidak suka sapi, kambing masuk berkeliaran di teras atau di beranda atau di aula utama rumah kita, maka tidak boleh juga sapi-sapi itu dibiarkan berkeliaran di mana? Di kuburan-kuburan. Ya, ini juga akibat kelalaian dari para petugas-petugas yang kuburan, membiarkan tembok-tembok itu roboh, ya, dan tidak mendindinginya kembali. Ya, bayangkan sendal saja kaum muslimin itu suruh copot. Lah ini sapi dibiarkan masuk, nelek di sana. Sak kambingnya, sak sapinya nginjak-nginjak sak sukanya kuburan. Tak boleh kaum muslimin. Kita aja muslim tak boleh menginjak kuburan. Tak boleh duduk di atasnya walaupun ada kebutuhan. Mungkin capek, pegal apa dan duduk wes. Enggak boleh kaum muslimin. Tak boleh. Nah, jadi kuburan-kuburan itu punya kehormatan. Makanya kata Nabi, memecahkan tulangnya mayit sama dengan memecahkan tulangnya di saat dia masih hidup. Ya, jadi jasadnya, perkampungannya itu juga harus kita sterilkan dari hal-hal yang tidak baik. Jadi menanam pohon-pohon yang besar, termasuk pohon Kamboja atau apalah, itu tidak disyariatkan kaum muslimin. Bahkan untuk daunnya pun kita taburkan di atas kuburan juga tidak diperbolehkan. Tidak sesuai dengan aturan syariat. Ditanya, kenapa anda menaburkan bunga kembang? Katanya itu Nabi pelepah korma sampai nanti kering, insya Allah itu akan meringankan azabnya. Ini juga bagian daripada meringankan azab. Sama saja. Jadi tetap tidak boleh kaum muslimin. Tapi ada juga sebagian orang naburkan kembang itu hanya sekedar ikut-ikutan saja. Ya, ikut-ikut kebiasaan orang-orang Eropa atau ikut kebiasaan nenek moyang mereka yang beragama Hindu. Nggak ada kaum muslimin. Nggak ada siram-siraman kembang, itu tidak ada. Nggak boleh juga menanam di atasnya. Nah, jadi dari sini kaum muslimin kita bisa lihat ternyata bahwa ghibah ini bisa menjadi akibatnya buruk. Ya, pertama kali kita masuk kubur, ya sudah, itu sudah ngantri. Ya, amalan-amalan yang sudah siap mengeksekusi orang, siap orang disiksa, itu disebabkan salah satu diantaranya karena suka ghibah. Waduh, ya Allah, ini adalah salah satu diantara. Kalau riba mungkin kita masih kuat, masih bisa menghindari, ini masih bisa menghindari. Kalau ghibah ini kaum muslimin amat sulit, angel tenan, angel untuk dihindari. Kadang kita sungkan, ada orang bicara kita langsung pergi, itu juga nggak enak. Ya, oleh karena itu saling berpesan-pesanlah kepada saudara kita, termasuk Ustaz sendiri berpesan, sampai kalau mau gibah seorang, ojo gibah di depan Ustaz. Ya, biar Ustaz juga tidak ikut terlibat. Lebih bagus dipesan dari sekarang lah. Jadi kalau ada sangkut pautnya mau gibah orang, stop, jangan disampaikan ke Ustaz. Nggak usah. Ya, kecuali ada ghibah tertentu yang diperbolehkan. Nah, ini yang kita mau tahu, tapi tidak sekarang, pekan depan, karena masalahnya panjang. Ya, ada beberapa ghibah yang diperbolehkan. Nah, tapi kalau ghibah-ghibah tidak untuk mencari solusi, ya sebaiknya antum tidak perlu sampaikan ke kami lah. Ya, nggak perlu. Nah, demikian kaum muslimin, jika ada hal yang hendak mau ditanyakan, maka kami persilakan untuk bertanya terkait dengan masalah ghibah ataupun tidak terkait dengan masalah ghibah. Nah,
Oh ya, Gimana kalau ada pemimpin yang ya katakanlah bicaranya agak enak sama sekali, apa gimana? ya. Tentang pemimpin, apakah boleh digibahi? Nah, kaum muslimin, yang namanya gibah, pembahasan kita ini sebenarnya umum. Tidak hanya individu-individu tertentu, tetapi semua individu, bahkan termasuk individu yang menjabat di sebuah institusi. Ya, bukan cuma presidennya, bukan cuma menteri atau atasan kita. Ya, atasan kita, majikan kita, tempat kita bekerja, apa boleh digibahi? Ada orang kaum muslimin. Nah, ini sebenarnya ada sangkut pautnya dalam pembahasan ke depan. Bahwa ada orang menggibahi seseorang karena dia merasa dizolimi. Nah, akhirnya dia gibah kepada orang lain. Katanya, saya dizolimi oleh majikan saya. Semestinya gaji saya sudah dibayarkan, ini sudah nunggak 2 bulan. Ya, padahal dia kemampuan finansial begitu kuat. Tapi Masya Allah dia tidak melakukan hal itu. Maka ketika dia gibah dalam rangka untuk mencari solusi atau memperingatkan kepada orang lain, maka hal itu diperbolehkan. Tetapi sekali lagi ini memang pembahasannya untuk di masa mendatang, termasuk apakah menggibah penguasa ketika kebijakannya langsung zalim kepada kita, langsung mengenai kita. Apakah kita bisa gibah? Ya, kita bahas di pertemuan mendatang insyaallah. Ya. Nah, Dengan sekarang banyak yang memperindah kuburan gitu, Pak. Dibangun seperti taman. di Kijing. Bukan. Semua area kuburan itu diperindah, dikasih lampu kalau malam seperti taman. Baik. Tidak menakutkan, gimana itu, apa ada larangan atau gimana? Bagaimana hukum menghias kuburan? Ada kemungkinan hiasan-hiasannya ini berada hanya di sekitar, ya, di dalamnya tidak. Satu, atau di dalamnya diberi hiasan-hiasan berupa lampu-lampu misalnya, dibuat penerangan dengan dengan tujuan tertentu. Atau ada yang memang kuburannya langsung dihias. Adapun membangun dan menghias di atas kuburnya ini sudah pasti haram. Karena di sana ada banyak larangan-larangan untuk membangun di atas kubur. Nah, sekarang ini menghias kuburan dengan memperkokoh pagar-pagarnya, lalu menanamkan kembang di luar pagar. Selagi membangun itu ada unsur maslahatnya, ada unsur maslahat, ya, membangun ada unsur maslahat, maka hal itu boleh saja, tapi jangan boroslah, karena tidak ada juga manfaatnya untuk mayit. Tidak ada manfaatnya untuk mayit. Ya, kalau mau dihias sedemikian rupa, lebih bagus diperuntukkan untuk kepentingan kaum muslimin yang masih hidup. Sumbang ke yatim piatu, sumbang perbaikan jalan. Jalan-jalan kita ini masih banyak yang bolong, masih ada yang belum diaspal. Atau sumbanglah untuk pembangunan toilet-toilet masjid. Itu lebih bermanfaat daripada dia memperindah kuburan. Terus yang kedua, kadang memperindah kuburan ini ada efek sampingnya. Efek sampingnya ya akhirnya dijadikan tempat wisata. Orang masuk di sana duduk-duduk dan lain sebagainya. Orang datang ke kuburan tidak lagi bisa mengambil pelajaran dari kematian. Ya, padahal orang itu biasanya ke kubur untuk mengambil pelajaran. Oh, gini toh orang kalau dikubur seperti ini kondisi kita. Ya, tetapi jika dikhawatirkan tidak ada penerangan, orang berbuat zina di sana, kan banyak juga orang kelakuannya menyimpang. Ada tempat remang-remang nggak ngurus, termasuk di kuburan, dia melakukan perzinahan di sana. Lalu diberikan lampu untuk menghindari hal-hal seperti itu, maka hal itu diperbolehkan. Tetapi sikap yang berlebihan, ya, cenderungan dijadikan sebagai tempat wisata, ya, maka hal ini tidak diperbolehkan. Sebagaimana kuburan-kuburan para orang-orang yang dianggap wali, ya, diklaim sebagai wali. Oh, itu kuburannya sudah keluar dari batas yang dibenarkan, ya, maka tentu hal ini tercela dan amat terlarang. Demikian. Nah, apakah diperbolehkan membicarakan usaha teman kita? Misal si fulan ini usahanya istilahnya haram gitu, Ustaz.
bertujuan untuk teman kita tuh bisa menasihati juga yang punya usaha ini. Berarti masuk di pembahasan berikutnya, ghibah mana yang diperbolehkan? Ya baik. Ya, ya, isbir, ya, sabar. Baik kaum muslimin, pembahasan ghibah ini memang tidak banyak, hanya beberapa hadis lagi ke depan pembahasan ghibah. Setelah itu nanti akan masuk pembahasan-pembahasan lain, yang dimana semakin jauh kita masuk ke dalam, semakin banyak hal-hal yang belum kita ketahui. Semisal di bagian-bagian akhir dari kitab Adabul Mufrad ini ada hukum tentang mengadu burung merpati terkait dengan memelihara ayam. Di bagian-bagian akhir tentang sunat anak, bikin acara walimah sunatan apa hukumnya, ya, plus tanggap wayang. Maksudnya masuk dalam pembahasan tentang hukum sunatan walimah. Subhanakallah wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.